Baik, untuk praktikum fitokimia, untuk jadwal sudah kalian peroleh ya, sudah kalian, baca, harapannya sih hati-hati bacanya, jangan sampai salah atau keliru ya, karena nanti bisa fatal ya, dikira nggak ada kuliah, ternyata ada kuliah, begitu pula sebaliknya ya. Nah, untuk, jadwal praktikum fitokimia karena di semester ini yang mengambil praktikum itu ada 2 angkatan ya, ada 2023 kelas khusus dan 2022 reguler. Jadi, seperti yang sudah-sudah ya, jadi akan disesuaikan dengan kelasnya. Jadi dalam hal ini diberikan kebijakan itu ada 3 shift ya, di mana shift pertama itu di hari Rabu pukul 13 sampai 15, shift kedua itu hari Rabu juga kelanjutannya ya 15.30 sampai 17.30, shift tiganya itu hari Kamis pukul 13 sampai 15 ya. Kalau di jadwal sepertinya sudah ditentukan ya, shift 1 itu kelas khusus alumni SMK, shift 2 itu D1, shift 3 itu kelas reguler. Tapi saya sudah paham betul kebiasaan kalian yang tidak bisa dipatok dalam satu shift ya. Maka oleh karena itu saya tidak minta banyak, terserah aja, yang penting imbang ya. Karena saya nggak mau kalau jumlahnya berlebih atau malah kurang. Karena kita lihat kapasitas dari ruang lab-nya, kalau memang ini berkenaan dengan praktikum di lab, ya. Ini kalau yang sudah pernah praktikum dengan saya, semoga sudah paham ya, karena saya tidak mau, jadwalnya terlalu padat dalam satu shift ya. Nanti percuma juga, nanti kalian nggak bisa masuk lab, ya. Oke, di sini saya akan jelaskan dulu bahwasannya nanti untuk praktikum fitokimia itu ada yang sifatnya daring, ada yang sifatnya luring ya. Tapi kalau untuk yang daring hanya beberapa saja ya. Kalau saya mungkin cuma satu ya, satu daring, lainnya luring ya. Nah, untuk yang shift praktikum luring ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi, di setiap shift-nya itu silakan dibentuk 4 kelompok. Jadi dalam satu shift itu ada 4 kelompok ya. Nggak boleh lebih, nanti nggak kebagian alatnya ya, nggak kebagian bahannya. Jadi 4 kelompok dan tentukan peserta praktikumnya di setiap shift-nya. Kalau misalkan tadi, jumlah mahasiswa kelas khusus 2023 itu berapa tuh? 36 ya, ditambah kelas reguler 22 ada berapa? 11 ya? 11 apa 12? Nah, itu silakan nanti dibagi ya, jangan sampai jomplang ya, tahu jomplang ya? Nggak imbang gitu ya. Jadi silakan saja dibagi per shift-nya ya, upayakan imbang. Ya, kalau saya sih berharapnya supaya saya tidak pusing juga untuk menilai laporan, karena kalau laporannya itu namanya gonta-ganti itu saya ngecek satu-satunya tuh puyeng kepalanya ya. Tapi kalau memang kondisi berkata lain, yang memang kalian nggak bisa enggak, apalagi kaitannya dengan pekerjaan ya apa boleh buat ya, saya juga nggak bisa ngomong banyak, ya monggo aja, tapi harus ada lukiran ya, atau harus ada yang mau ditukar gitu ya. Itu nggak perlu lapor ke saya, silakan dikomunikasikan aja, yang penting pada saat praktikum ketika di absen namanya disampaikan aja saya menggantikan si A, gitu. Nah, kemudian syarat ya untuk praktikum luring, nah ini, perlu diperhatikan juga, kan kalian sudah punya jadwal masing-masing, sudah punya apa itu ya, pertimbangan-pertimbangan ya, ketika jadwal jam sekian saya harus berangkat ke kampus jam berapa gitu ya. Nah, ini harus tepat waktu ya, yang diharapkan tepat waktu sesuai jadwal. Lebih bagusnya sebelumnya itu sudah ada di kampus ya. Oleh karena itu, karena mungkin ada faktor-faktor yang, bisa menghambat kalian dalam perjalanan ke sini ya, ya saya berikan toleransi keterlambatan 10 menit ya. Namun jika lebih, apalagi sampai 10 menit terakhir baru datang gitu ya, itu saya anggap hadir. Tapi kalau masih dalam waktu-waktu yang, tidak terlalu banyak, ya bisa saya persilahkan masuk, tetapi mungkin nanti akan saya berikan catatan ya, bahwasanya akan ada pengurangan nilai keaktifan ya.
Kemudian membawa modul, nanti modul akan di-share-kan. Jadi setiap praktikum offline mahasiswa masing-masing harus membawa modul. Tidak boleh menggantungkan ke temannya. Udahlah nanti nebeng teman saja ya, minta ini minta itu, enggak. Semuanya harus mandiri ya, meskipun praktikum harus mandiri. Membawa jas lab ya, jas lab di sini seperti yang sudah saya sampaikan di praktikum-praktikum sebelumnya yang saya ampu ya, harus dikancing tertutup, tidak boleh dibuka gitu ya, karena kita berada di lab. Kemudian sepatunya harus tertutup, masker, handscoon ya, membawa tisu dan membawa kit praktikum pribadi. Ini nanti akan dicatat ya kelengkapannya sebelum praktikum seperti biasa yang sudah saya pernah lakukan ya. Membawa alat tulis, tidak boleh nebeng sana nebeng sini ya. Ya minimal ya, ini kan kalau minimal bisa diupayakan lah ya, seperti pena, penghapus, pensil, penggaris, buku ini kan ya anak SD aja bisa menyediakan gitu ya, bisa mengingat, masa sih kita anak mahasiswa nggak bisa mengingat bawa kan tanda kutip gitu ya, kok bisa gitu ya. Nah makanya ini saya sampaikan minimal ya, minimal itu. Jadi ketika mau mencatat, ada post-test, menulis, itu nggak perlu pinjam si A, pinjem si B gitu ya. Ya kalau temennya itu berkenan atau mungkin membawa double, kalau enggak kan gimana gitu kan. Nah, kemudian mengisi dan menandatangani presensi kehadiran ya di yang disediakan di lab. Kalau ini luring di lab nanti akan ada presensinya dan jangan lupa tanda tangan. Karena itu dihitung sebagai nilai kehadiran ya. Jadi kalau kalian tidak tanda tangan di situ meskipun kalian hadir maka tidak dianggap hadir ya. Kemudian berkenaan dengan laporan. Ini saya belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya ya. Setiap laporan dibuat kelompok itu pasti ada anggota yang tidak bertanggung jawab ya. Artinya yang mengerjakan hanya itu-itu saja. Dan saya tentunya berbuat zolim ya. Kenapa? Karena saya memberikan nilai yang sama antara yang mengerjakan dan yang tidak mengerjakan. Oleh karena itu saya buat kebijakan yang mungkin terkesan memberatkan, tapi ini justru malah menguntungkan bagi mereka yang rajin gitu ya. Jadi laporan itu ditulis secara mandiri dan saya minta nanti ditulis praktik laporannya ditulis tangan ya menggunakan kertas folio bergaris, jadi bukan diketik ya, karena kalau diketik itu ya itu tadi pengalaman sebelumnya hanya copy paste tanpa dibaca. Tapi paling tidak kalau tulis tangan itu sebelum kalian menyalin itu pasti dibaca dulu. Ya nggak mungkin kan kalian nulis di bawah alam sadar gitu ya, nulis tapi nggak nyadar apa yang kita tulis, nah itu ngeri ya. Nah dalam hal ini silakan dibaca baik-baik ya, baru dituliskan. Jadi tulisan-tulisan yang tidak mesti dicantumkan dalam laporan ya ngapain dicantumkan gitu ya, apalagi sesuatu yang di luar dari topik gitu. Nanti silakan per masing-masing mahasiswa sediakan map berwarna hijau ya. Ini masing-masing mahasiswa satu untuk satu semester. Jadi tidak perlu ganti-ganti lagi ya. Ditulis nama, kelas, NIM ya dan praktikumnya apa. Jadi masing-masing mahasiswa punya masing-masing gitu ya. Jadi tempat penyimpanan laporan masing-masing. Nah, kalau untuk yang daring ini secara online Zoom ya. Dan kalau yang daring nggak sip-sipan ya. Jadi satu untuk semua ya. Jadi jadwalnya hari apa ya itulah semua shift harus hadir ya karena Zoom. Jadi tidak perlu datang langsung ke kampus. Dan untuk presensi nanti akan dicatat langsung oleh dosen ya pada saat Zoom. Jadi tidak perlu kalian menulis ya, cukup dosennya saja yang mencatat. Nah, nanti biasanya kalau untuk praktikum daring ini kalau saya itu berupa presentasi ya, presentasi yang itu nanti berupa materi PPT yang dibuat kelompok sesuai dengan topik yang telah ditentukan dan ini hasil dari praktikum kalian daring ya. Nah, laporan ini dikatakan kalian harus tahu ya bedanya materi PPT dengan laporan. PPT itu yang untuk presentasi tapi itu bukan laporan. Makanya kemarin-kemarin yang saya tagih itu ya karena yang dikumpulkan adalah presentasinya bukan laporan. Sedangkan untuk komponen nilai akhir itu berupa laporan, bukan berupa PPT-nya. Ya, kalau PPT sudah ada nilai sendiri gitu. Yang belum ada adalah laporannya. Makanya saya minta laporannya. Nah, dalam hal ini daripada saya pusing nagihin gitu ya, link ini apa filenya mana lalalala itu tadi ya karena kepala saya juga puyeng ya harus ngecekin satu-satu terlebih kalian nulis
apa itu, filenya ngaco gitu ya, nggak urut, nggak dikasih nama, lala itu semua tuh kan memusingkan saya juga. Jadi saya udahlah nggak mau ribet kayak gitu lagi, silakan tulis tangan, langsung kumpul ke kampus. Kalau nggak ada berarti nggak kumpul, gitu ya. Jadi nggak perlu ada alasan lain, "Aduh Bu, saya belum ngirim, nggak ada sinyal, nggak ada ini." Nggak, pokoknya sekarang harus ditulis tangan dan langsung dikumpulkan ke kampus, ya. Jadi ada di hadapan saya nilai, nggak ada, ya sudah, saya nggak akan nagih-nagih lagi, ya. Oke, itu untuk praktikum daring. Nah, ini saya sampaikan untuk materi yang saya ya, karena jumlah pertemuan untuk praktikum dan teori itu pada prinsipnya sama ya, karena kita itu ada 16 pekan efektif. Jadi 8 pertemuan pertama, 8 pertemuan kedua. Bedanya kalau yang praktikum kan tidak ada UTS ya, adanya kan ujian praktikum itu di akhir. Tetapi karena ini dosen pengampunya ada 2, jadi kita bagi. Saya itu pertemuan 1 sampai pertemuan 8 ya. Kemudian Pak Arif nanti pertemuan 9 sampai 16 dan kita masing-masing akan mengadakan ujian praktikum. Jadi setelah saya pertemuan 1 sampai pertemuan 7 selesai, maka pertemuan 8 itu adalah sesi ujian praktikum. Ya, jadi ini nanti bisa dipersiapkan ya, jangan sampai nanti harapannya sih jangan sampai molor ya, kalau molor tuh waktunya akan susah untuk mencari apalagi luring ya. Itu jadi ada 8 pertemuan dari saya ya. Yang pertama ini pengarahan dan asistensi praktikum secara daring. Yang kedua adalah pembuatan simplisia. Ini daring juga. Daring itu artinya kalian bisa mengerjakan di rumah masing-masing ya, atau janjian dengan teman kelompoknya gitu. Jadi dalam hal ini silakan nanti akan ada penjelasan tersendiri ya terkait pembuatan simplisia. Jadi waktu yang ditentukan itu silakan digunakan untuk membuat simplisia. Karena membuat simplisia itu tentu tidak harus di lab ya, di rumah juga bisa. Yang penting kalian mengikuti cara-cara pembuatannya seperti apa ya. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi mutu simplisia. Jadi simplisia yang kalian buat itu harus dievaluasi ya. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwasanya simplisia itu sudah sesuai dengan standar ya. Apalagi simplisia itu yang nantinya akan kita gunakan misalkan untuk obat ya, untuk jamu, untuk pembuatan kosmetik mungkin. Jadi tidak boleh terkontaminasi atau ada bahan-bahan yang di luar simplisia ikut masuk ke dalamnya. Memang dalam hal ini kalian harus belajar teorinya dulu ya, karena mungkin ini praktikum duluannya ya, teorinya mungkin jadwalnya belum hari ini, ya mungkin kalian agak rooming ya, berkenaan dengan apa itu simplisia, evaluasi mutu ya, tapi karena ini jadwal yang pertama adalah praktikum dulu, ya saya sampaikan apa adanya dulu ya. Nanti ketika sudah masuk ke teorinya, baru nanti akan dijelaskan semua yang berkenaan dengan praktikum. Karena pada dasarnya praktikum itu action-nya dari teorinya, gitu ya. Jadi kalian dapat teorinya, teori, praktikum, gitu ya. Bukan praktikum teori, tapi teori yang mendasari kita melakukan praktikum. Ya. Kemudian pertemuan keempat, screening fitokimia, ini mengetahui kandungan senyawa apa aja yang ada di dalam si simplisia itu yang nantinya bisa bermanfaat terutama untuk kesehatan ya. Kemudian proses ekstraksi, kemudian pemangkatan dan evaluasi mutu ekstrak. Nah, ini nanti saya akan jelaskan di materi teorinya ya. Yang penting kalian tahu dulu plotting-plottingnya ya, setiap pertemuan materinya apa. Nah, sekarang saya akan membahas dulu pembentukan kelompok. Saya tidak akan mengatur ya kelompok satu ini enggak. Daripada nanti saya yang menentukan justru malah kalian yang kebingungan ya karena mungkin tidak sesuai jadwalnya atau apa. Pembentukan kelompok di sini saya serahkan kepada kalian. Yang penting dalam satu shift itu ada 4 kelompok dan imbang. Imbang itu tidak mesti sama. Yang penting jaraknya tidak terlalu jauh. Ya kasihan juga kalau semisal ganjil kan, udah 4, 4, 4, 4, satunya 5, terus satunya mau dibuang, kan nggak mungkin. Ya nggak apa-apa 5, tapi kan imbang gitu ya. Jangan satunya 2, satunya 5, kelompok tiganya hanya 3, kelompok 4-nya 6, nah itu kan jomplang banget ya. Tapi paling nggak kalian sudah bisa menentukan ya yang namanya seimbang itu seperti apa.
ya. Syukur-syukur kalau jumlahnya genap ya. Kalau genap kan berarti rata ya. Tapi kalau nggak genap ya itu tadi, jangan sampai ada yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Ingat ya, satu shift ada 4 kelompok. Ya, ini cepat ini ya. Jadi sebisa mungkin malam ini harus sudah ditentukan kelompoknya. Jadi waktunya tidak terbuang lama dan akhirnya nanti segera dipersiapkan untuk pembuatan Simplicia sebagai acara yang pertama. Ya. Nah, SIP 2 juga begitu. Nah, oh ya, ini masing-masing kelompok ini sudah saya tentukan ya. Nantinya akan membuat Simplicia apa dari tanaman apa. Ya, kelompok 1 sama kelompok 2 ini sama ya, sama-sama dari folium. Folium itu adalah daun. Jadi silahkan kalian ngambil daun apa saja yang kalau saran saya sih yang nggak usah susah ya, yang banyak dan mudah diambil ya. Jangan sampai beli ya. Karena kita mencoba membuat sendiri nih, tidak beli gitu ya. Jangan sampai kalian kepikiran buat beli, tapi harus membuat sendiri. Oleh karena itu sumbernya harus banyak ya. Silahkan kalian harus sudah bisa menentukan ya jenis tanaman apa yang bisa dimanfaatkan. Sebagai panduannya itu kalian bisa melihat di Farmakope Herbal Indonesia ya, harapannya kalian sudah punya itu. Kalau belum silakan download ya. Di situ sudah ada jenis-jenis tanaman-tanaman yang sudah diketahui kandungannya apa, manfaatnya apa, yang itu bisa kalian juga gunakan ya. Tapi tidak boleh sama antara kelompok 1 sama kelompok 2. Meskipun sama-sama dari daun, nggak boleh jenisnya sama. Misal nih ya, kelompok 1 misalkan daunnya adalah daun salam misalkan. Kelompok 2 daunnya misalkan daun alpukat misalkan ya. Ya itu sama-sama daun tapi jenisnya berbeda. Nah, kelompok 3 sama kelompok 4 ini adalah floss. Floss itu bunga ya. Terserah mau bunga apa ya, satunya bunga kertas mungkin ya, satunya bunga apa, monggo saja ya. Yang penting kalian sepakat dengan kelompok dan jumlahnya bisa diupayakan ya. Kemudian kelompok 5 dan kelompok 6 itu herba. Herba itu artinya sejenis tanaman yang tidak terlalu besar ya, yang mana mencakup semua bagian, ada daun, batang, akar gitu ya, misalkan kayak rumput, kayak putri malu. Nah, itu ya yang dia tanamannya adalah tanaman yang tidak tinggi ya, tapi dia mencakup semuanya. Silakan cari tahu apa itu herba ya. Kelompok 7 sama kelompok 8 ini rizoma ya. Jadi rizoma ini kalian boleh atau bebas memilih, yang penting jenisnya sama ya. Sorry, beda ya. Jadi sama-sama rizoma tapi jenisnya beda. Misalkan satunya jahe, satunya kencur atau apa boleh terserah ya. Saya tidak akan menentukan, tapi itu adalah hak kalian untuk memilih ya. Nah, untuk shift 3 saya belum buat ya. Sorry. Oke, kalau untuk shift 3 sama aja deh, sama dengan yang shift kedua ya. Jadi nanti silakan ditentukan. Dan ini untuk penulisan kelompok, ikutin aja yang ada di sini ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ini di shift 1. Kelompok 2, shift 2, kelompok 5, 6, 7, 8. Kalau shift 3 itu berarti kelompok 9, kelompok 10, kelompok 11, kelompok 12 ya. Saya nggak mau ada kelompok 1 shift 1, kelompok 2 shift 2. Aduh ribet banget ya. Jadi kalau saya bilang kelompok 10 itu berarti shift 3 ya. Kemudian saya bilang kelompok 6 berarti shift 2 gitu. Jadi urutannya sesuai itu saja. Kalau masalah nanti ada lukir berarti orang itu harus menyesuaikan, bukan kelompoknya yang pindah ya. Jadi kalau misal nanti ada kelompok 2 yang mau pindah di kelompok 3 di hari tertentu, berarti ngikutin yang ada di sini. Berarti dia masuk ke dalam kelompok 6. Ya, bukan kelompok 2-nya yang pindah ke shift 2-nya. Ya, itu ribet nanti dalam hal presentasi, dalam hal pengecekan laporan dan lain-lain. Ya, semoga bisa dipahami. Nah, kemudian ini tentukan ya, usahakan malam ini harus clear. Saya tunggu paling lambat besok ya, kelompok-kelompok ini harus sudah terisi. Nanti filenya akan saya berikan. Silakan nanti diisi di sini, nanti dikirimkan ke saya.
ya. Si pennya bertanggung jawab ya untuk pembagian itu, bukan si pen yang bagi, bukan, maksudnya yang mengkoordinasinya. Oke, sekarang kita masuk ke acara praktikum 1, itu adalah pembuatan simplisia. Tapi saya tidak akan menjelaskan panjang lebar di sini karena kalian sudah tentunya sudah pernah mendengar apa itu simplisia ya. Dan saya sudah menyediakan link YouTube. Di situ adalah materi saya di semester lalu yang membahas tentang pembuatan simplisia. Jadi kalian yang tadi saya sampaikan harus menyimak, ini maksudnya. Ya, jadi jangan sampai tidak ada yang menyimak ya. Pada umumnya atau pada dasarnya pembuatan simplisia itu ada 8 tahap. Ini nanti tidak boleh ada yang skip atau yang terlewati. Jadi meskipun kalian pembuatan simplisinya di rumah masing-masing ya, tetap harus ada dokumentasi setiap tahap. Nanti presentasi kalau sampai ada tahap yang dilewati, saya suruh ulang. Ya, jadi harus hati-hati. Yang pertama adalah pengumpulan bahan baku. Kalian jelaskan di mana kalian mendapatkan itu tanaman. Saya dapatnya dari belakang rumah, Bu. Ya sudah, difoto bagian belakang rumah itu tanaman yang tumbuh di situ. Kemudian kalau kalian ambil dari tanaman yang mungkin itu jumlahnya sedikit dan harus beli ya, misal itu monggo saja, terutama yang itu rhizoma ya. Karena rhizoma ini kalian kan jarang ya mendapatkan rumah yang banyak punya tanaman itu ya, jahe, kencur itu paling cuma berapa. Kalian boleh beli tapi dalam kondisi yang masih segar, bukan yang kering. Dari segar itulah yang nanti akan dibuat simplisia ya. Jadi harus dalam kondisi yang segar. Bahkan kalian foto itu pasar ya. Kalau kalian beli di pasar, kalian belinya dari pasar mana, alamatnya di mana, di foto tempat belinya di mana, itu sebagai pengumpulan bahan baku. Kemudian disortasi basah, dicuci, dirajang, dikeringkan. Nah, dikeringkan di sini bisa menggunakan sinar matahari, tapi tidak terpapar langsung. Nah, itu semua ada penjelasannya di sini nanti ya, secara gamblangnya saya nggak akan menjelaskan lagi. Silakan kalian simak di sini, ini sudah detail banget dari awal sampai akhir, dan saya sudah kasih contohnya seperti apa gambar-gambarnya. Jadi kalau sampai ada yang tidak paham, nah ini berarti nggak nyimak materi yang saya sampaikan ya, udah ketara itu. Nah, kemudian sampai nanti pengepakan dan penyimpanan juga sudah ada contohnya di video tersebut. Ya, jadi silakan nanti bisa disimak. Nah, baru nanti simplisia yang kalian buat itu dibawa ke kampus yang nanti akan digunakan untuk praktikum secara luring ya, atau secara offline di kampus atau di lab ya, untuk dilakukan uji-uji selanjutnya. Jadi pastikan simplisia itu benar. Kalau salah, ya itu berarti kalian harus ngulang lagi. Jangan sampai ada yang jamuran. Kalau jamuran kan berarti proses pengeringannya tidak sempurna. Ya, artinya lembab gitu ya, ditumbuhi jamur dan lain-lain. Nah, ini nanti link yang sudah saya berikan ini ya, nanti silakan disimak ya. Kenapa saya bilang disimak? Karena nanti akan ada post test ya. Di mana post test itu saya akan berikan waktu malam ini ya. Link akan di-sharekan nanti di grup fitokimia. Makanya jangan sampai ada yang tidak masuk grup itu, saya nggak nanggung. Pokoknya kalau ada yang nggak masuk, ya itu bukan urusan saya. Pokoknya kalian harus berjuang untuk cari tahu ya, bukan saya yang harus cari tahu gimana kalian kenapa nggak masuk dan sebagainya. Dan nanti post test itu bisa dikerjakan hingga pukul 12 malam ini ya. Kalau mau terawih dulu ya, jangan sampai kesibukan duniawi mengalahkan ibadah gitu ya. Nggak apa-apa, silakan terawih dulu, habis pulang terawih baru dikerjakan. Atau kalau misalkan nggak selesai menyimak video sore ini ya bisa disimak di setelah terawih dan sebagainya. Yang penting malam ini harus clear karena saya nggak mau nunggu besok, karena kalau sudah nunggu besok itu sudah beda tugas, sudah beda ini, nanti malah ketilep ya, malah tenggelam, malah ini nggak dikerjain ya. Kemudian, nah ini saya akan menyampaikan ketentuan praktikum. Nah tadi setelah kalian menentukan kelompok ya, jadi kalian menentukan jenis tanamannya apa. Yang kebagian daun, cari tanaman yang bisa diambil daunnya. Yang kebagian herba, ambil tanaman yang bisa diambil herbanya. Yang kebagian rhizoma, ambil yang bisa diambil rimpangnya.
Kan banyak tuh jenisnya. Kalau kalian juga masih bingung apa sih tanaman yang ada di lingkungan kita, sebagai acuan kalian bisa melihat dari buku FHI 2017 ya, Pharmacope Herbal Indonesia ya. Download sekarang pun sudah ready, sudah banyak dan tidak perlu beli ya. Nah, kemudian melakukan proses pembuatan Simplicia ya. Dan setiap tahap yang saya jelaskan, bukan jelaskan ya, sebutkan ini dan yang ada di video, jangan sampai ada yang terlewati. Setiap tahap harus dilakukan meskipun itu menurut kalian sepele. Apa? Dicuci. Ay Bu, saya ngambil langsung dari tanaman pohon ya Bu, masa yang dicuci dulu? Nggak perlu. Nah, mata kita melihatnya nggak ada kotoran. Tapi ya itu tadi, kemampuan mata manusia kan terbatas ya. Apa kita bisa menjamin kalau di dalam sampel tersebut atau Simplicia tersebut itu tidak ada zat-zat yang mungkin menempel ya, mikroba-mikroba yang menempel begitu. Dan ketika dicuci itu tidak bisa menggunakan bak yang menggenang, harus dalam kondisi air yang mengalir. Nah, itu sudah saya jelaskan semua di link tersebut ya. Jadi jangan sampai ada yang terlewati. Nah, kemudian dokumentasi ini harus detail ya. Jadi per tahapnya itu jelas. Yang saya lakukan ini, yang saya lakukan ini, yang saya lakukan ini. Dan disampaikan juga itu nanti tujuannya kenapa dilakukan ini, dilakukan itu, dilakukan itu. Jadi harus jelas apa yang kalian lakukan itu, alasannya apa, itu kalian tahu. Karena dalam hal ini sebagai tenaga vokasi farmasi, sekarang kan panggilannya tenaga vokasi farmasi ya, bukan TTK lagi gitu. Itu tidak seperti robot yang hanya menjalankan perintah. Perintahnya begini, 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 tapi nggak tahu apa yang kita lakukan itu untuk apa sih, tujuannya untuk apa sih, itu harus tahu. Ya, belajar dari sekarang. Nah, kemudian sebagai arahan ya, bahwasanya untuk mendapatkan Simplicia kering itu harus menyediakan Simplicia yang basah itu minimal 3 kilo. Ya, makanya saya bilang di sini ambil Simplicia yang mudah. Jangan yang susah ya. Kalau memang bisa diambil di belakang rumah ya diambil di belakang rumah begitu. Kalau memang harus beli di pasar begitu, cari yang memang stoknya banyak. Jangan yang stoknya terbatas atau mungkin tidak musim. Nah, itu yang nggak apa-apa. Artinya yang mungkin sudah biasa kita temui sehari-hari nggak apa-apa ya. Yang penting kalian bisa atau mudah mendapatkan. Ingat ya, sampel basahnya 3 kilo. Karena 3 kilo itu nanti Simplicia keringnya nggak 3 kilo lagi, nyusutnya banyak itu. Ya, jadi karena ini yang akan kita gunakan untuk praktikum ya, jangan sampai nanti kalian kekurangan bahan Simplicia di tengah jalan, akhirnya apa? Bikin lagi. Nah, itu sangat menyulitkan, terutama waktu ya, karena waktu proses pengeringan kan nggak bisa cukup 1 hari 2 hari. Ya kalau panas terus, kalau kondisi hujan tentu akan sulit, gitu ya. Nah, kemudian melakukan pengemasan ya. Jadi setelah Simplicia itu dikira kering ya, baru dikemas, jangan dibiarkan terbuka apalagi kena hujan gitu ya. Dikemas ya, silakan kalian buat packaging yang bagus sekaligus di-labelin ya. Di-labelin itu isinya ada nama Simplicia apa, nama latinnya, nama lokal, khasiat ya, nama anggota dan kelompoknya. Bu, bagaimana caranya saya membuat nama Simplicia itu sudah saya jelaskan di video itu. Ya, gimana caranya membuat nama Simplicia. Yang jelas, nama Simplicia itu diambil dari bagian yang kita gunakan. Kalau yang kita gunakan adalah folium, pasti di belakangnya ada istilah foliumnya. Kalau yang kita gunakan adalah floss, maka bagian belakangnya adalah floss. Gitu ya. Nah, kemudian setelah kalian membuat Simplicianya, baru kalian buat PPT-nya. Ya, ini yang akan dipresentasikan pekan depan. Ya. Bu, gimana kalau pekan depan itu Simplicia belum jadi, Bu, belum kering misalkan. Ya nggak apa-apa. Teruskan saja proses pengeringannya, tapi PPT kan paling tidak sudah berjalan tuh prosesnya sampai finish. Ya sampaikan saja nanti ketika presentasi Simplicia kami itu belum kering 100. Tapi jangan ngomong kami belum buat apa-apa. Ya paling enggak dalam 1 pekan ini ada progres sampai finish ya, sampai benar-benar dikeringkan. Jangan cuma cukup mengumpulkan dulu. Ya, jadi dikumpulkan, dikeringkan, dikumpulkan, dikeringkan. Jadi nggak perlu menunggu banyak dulu baru dikeringkan.
Dapat berapa langsung dikeringkan, dapat berapa langsung dikeringkan. Tapi jangan lupa ditimbang dulu sebelum dikeringkan. Jadi tahu nanti sebelum dan sesudah. Jadi berat basahnya itu nanti kalian nggak sia-sia. Bu, saya kemarin nggak ngitung Bu ada berapa. Nah, kita gimana tahu bisa 3 kilonya itu, gitu ya. Kemudian, nah PPT memang dibuat kelompok karena nanti kan presentasi kelompok ya, tapi nanti untuk pembuatan laporannya tetap masing-masing praktikan. Ya, ingat mata kuliah ini SKS-nya lumayan ya, jadi jangan sampai nanti kalian tidak mau mengerjakan sebaik mungkin, akhirnya nilainya jatuh gitu ya, karena mengganggu nilai-nilai yang lain. Nah, ketentuannya ya. Di sini pembuatan simplisia silakan gunakan dalam waktu 1 sampai 2 pekan dari hari ini. Makanya saya minta malam ini silakan dirembuk kelompoknya biar segera ditentukan itu apa yang akan disiapkan untuk bahan simplisianya. Nah, kemudian simplisia itu yang sudah jadi, yang sudah kering, yang sudah di packaging ya tadi dibawa saat praktikum pekan ketiga. Ya, karena pekan kedua itu nanti kita akan presentasi. Baru nanti pekan ketiganya itu dibawa ke lab yang nanti akan diuji secara laboratorium. Apa yang sudah kalian kumpulkan atau bikin selama 2 pekan itu. Ya, tapi tetap ya untuk presentasi di pekan kedua. Ya, jadi tidak pekan ketiga, pekan kedua. Jadi nggak jadi, pokoknya di pekan kedua. Ya, harus pekan kedua presentasi. Ya, nah ini silakan. Tentu jadi nggak jadi itu menentukan nilai ya nilai presentasi kalian ya kalau kalian presentasi saya belum melakukan apa-apa ya apa yang mau dinilai kan gitu ya ya upaya yang sudah dikumpulkan ya dikeringkan kemudian foto-fotonya seperti apa tuh. Nah, jika ada yang perlu ditanyakan, ya silakan ditanyakan langsung ke saya dan jangan enggan untuk bertanya, ya. Namun pastikan pertanyaan itu yang bukan yang sudah dijelaskan di materi. Kalau ada yang nanya, Bu, ini ngeringinnya pakai apa ya? Nah, itu nggak perlu saya jawab karena semua sudah ada di situ. Kecuali kalau kalian pertanyaan gini, Bu, di video itu ngeringinnya tuh pakai ini, Bu, pakai tampah, Bu. Kalau saya pakai nampan boleh nggak? Ya itu pertimbangan gitu ya. Ya istilahnya karena sudah paham kalau ngejemur itu pakai wadah yang besar. Artinya ada opsi gitu ya. Tapi kalau nanyanya polos banget, Bu, ini nyucinya pakai air apa ya? Nah, itu nggak perlu saya jawab karena semua sudah ada di materi tersebut ya. Nah, kemudian pekan kedua itu pekan yang akan datang, insya Allah itu akan digunakan untuk sesi presentasi kelompok sesuai dengan shift-nya secara daring. Kalau memang ini tidak cukup ya, tapi kalau cukup dalam satu pertemuan ya alhamdulillah kita tidak menambah waktu. Nanti kita lihat ya, karena yang namanya presentasi kan pasti butuh waktu yang lebih longgar ya. Jadi kalau memang tidak selesai dalam satu shift, berarti kita nambah di 2 shift gitu ya untuk praktikum secara daringnya ya di pekan depan. Nah, ketentuan PPT sudah saya tentukan juga. Ini perhatikan baik-baik. Kalian belajar untuk mengikuti aturan karena dalam hal ini sangat dituntut ya kalian mengikuti aturan dalam hal penulisan tergantung aturan apa gitu ya. Nanti ketika kalian mengambil tugas akhir itu pun juga ada formatnya, template-nya. Itu harus ngikutin itu. Jadi kalau nggak ngikutin itu ya berarti tidak bisa dinyatakan diterima gitu ya. Nah, ketentuan PPT sudah saya tentukan di sini slide pertama. Slide pertama itu silakan diberikan logo Akfar ya, mata kuliahnya praktikum fitokimia, judulnya adalah pembuatan simplisia dari tanaman apa sesuai dengan kelompoknya masing-masing dan tulis kelompok dan nama anggota. Itu slide pertama. Udah, nggak ditambah-tambahin apa-apa. Cukup itu saja. Slide yang kedua, silakan tampilkan nama tanamannya apa, ya, nama latinnya apa, nama lokalnya apa, nama simplisianya apa, karakteristik morfologi tanamannya apa, secara singkat saja, nggak perlu banyak-banyak ya. Kalau memang dia daun, sampaikan aja daun bentuknya begini, 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 begini gitu ya, kan tuh banyak di referensi. Dan cantumkan gambarnya. Kalau memang dalam 2 slide ini gambarnya terlalu kecil, saya persilakan nambah 1 slide lagi untuk gambar supaya kelihatan gede. Ya, biar bisa dilihat banyak orang. Oh, ternyata ini ya tanaman ini.
Slide ketiga, slide selanjutnya ya. Ini menjelaskan tentang kandungan kimia tanaman. Ini silakan cari di referensi dari jurnal penelitian. Misalkan tadi saya menyebutkan daun salam. Cari itu kandungan daun salam metabolis sekundernya apa. Oh, daun salam itu mengandung flavonoid, mengandung tanin, ya, mengandung fenol dan lain-lain misalkan. Itu menurut siapa? Lalu kalian jelaskan manfaat tanaman itu untuk kesehatan itu sejauh ini di masyarakat sebagai apa? Oh, sebagai obat anti diabetes misalkan. Penurun darah tinggi dan lain-lain. Itu silakan kalian eksplorasi di slide ketiga. Dan tidak boleh ada tambahan-tambahan yang lain, hanya menjelaskan tentang ini, ya. Slide keempat, nah ini baru kita fokus ke cara pembuatan simplisia yang sudah kalian lakukan. Ingat, saya tidak mau dibohongi. Karena saya pernah dibohongi dalam hal ini dan ternyata gambar-gambar itu ada di internet. Nah, kan jangan sampai itu terjadi. Pokoknya saya kecewa berat kalau sampai ada yang seperti itu, saya langsung kesini nol. Nggak ada toleransi apa-apa ya, karena saya pernah nggak sengaja gitu ya, ketika saya nyari gambar di internet, ternyata gambar itu plek ketiplek dengan gambarnya mahasiswa yang presentasi cara pembuatan simplisia. Ketika ditanya kekeh banget, itu saya Bu, itu yang buat saya, itu foto saya. Tapi ternyata di internet ada foto itu. Dan ketika saya tunjukkan, tidak bisa ngomong apa-apa. Bohong kan berarti? Nah, saya nggak mau seperti itu. Silakan kan kalian sudah punya HP, ada kamera, udah canggih-canggih gitu ya. Apa sih salahnya, apa sih susahnya moto setiap tahap gitu kan? Ini tentunya akan membantu kalian gitu ya untuk proses pembelajaran. Jadi tidak tergantung dengan yang lainnya gitu. Jadi tahap ini tahap tadi yang saya tampilkan di awal ya, pengumpulan bahan baku itu seperti apa, kemudian sortasi basah itu apa yang kita lakukan di sortasi basah itu kalian uraikan di situ dan tampilkan gambarnya. Boleh nggak Bu saya ikut di foto juga? Ya nggak apa-apa, silakan. Pokoknya PPT saya bebaskan ya. Mau hanya kegiatannya aja boleh, mau kelihatan orangnya boleh. Tapi ingat ya, kalau yang lihat itu hanya kegiatannya saja, pastikan itu memang betul-betul foto Anda. Ya, jangan sampai ngambil dari internet dan lain-lain. Karena kan ketahuan juga kok, kan itu semua kan sudah beredar luas ya, foto-foto yang mungkin sudah diupload orang itu kan siapapun bisa mengakses gitu ya. Kemudian cantumkan gambar, nah ini sudah tadi ya. Jadi selain tahap, cara pembuatan simplisia seperti apa, ini per tahapnya, kemudian cantumkan gambar di setiap tahapnya. Slide ketiga, slide kelima, dokumentasi simplisia yang sudah jadi antara sebelum dan sesudah yang dikemas. Jadi yang sebelum itu artinya sebelum dikemas itu kalian foto dulu ya, mungkin di wadah, di nampan atau apa, di foto biar kelihatan bentuknya seperti apa secara dekat gitu. Kemudian baru di foto yang sudah dikemas, lihatkan labelnya. Itu simplisia apa, khasiatnya apa dan lain-lain ya. Oke, itu untuk pengantarnya ya. Jadi selebihnya nanti materi ada di sini. Saya nggak perlu menyampaikan ulang sekali lagi karena semua sudah ada di sini. Ini materi akan saya sharekan di grup ya. Sekaligus nanti untuk post testnya ya. Kembali saya ingatkan lagi, post test dikerjakan malam ini hingga pukul 12 ya. Terserah ya mau sore ini langsung ya monggo ya, mau habis maghrib ya monggo, yang penting jangan pas maghrib kan kasihan juga yang sedang berbuka gitu ya. Ya nggak apa-apa silakan aja, mungkin yang sedang tidak berpuasa ya boleh gitu ya, yang jelas jangan sampai lebih dari pukul 12 ya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk asistensi atau pengarahan praktikum pada sore hari ini. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait teknisnya atau apa, disilakan. Ibu izin untuk Siska bukan nanya, tapi nanti minta tolong di grup kirimin PPT-nya ulang ya, Bu. Ya, PPT ini nanti saya kirimkan di grup sekalian link post testnya. Ya, Bu, sorry konfirmasi. gimana? Ini kan kelas reguler 22 ini kan di hari Rabu ya Bu ya, jadwalnya nggak ada di hari Kamis Bu. Hah? Yang dari Kamis itu apa? Tuh kelas khusus Bu.
Oh, salah ya. Ya pokoknya ikutin di jadwal aja deh. Saya tadi asal copy paste aja ya. Apa namanya di jadwalnya. Coba saya lihat dulu. Tadi yang saya panggil belum nyaut, sudah ada orangnya belum? Oke, untuk yang kelas 22 reguler. Oh ini ya? Iya, Bu, di Oh hari iya. Rabu. Rabu, oh tadi ketuker ya, sorry. Di Rabu ya. Kemudian yang kelas 23 khusus, Rabu pukul 13 sampai 15 ya. Kemudian kalau untuk yang reguler 15.30 sampai 17.30. Oh, ini kelanjutan. Terus satu lagi apa tadi? Kamis ya. Yang alumni D1. Ini ya. Kalian paham nggak dengan baca jadwalnya? Itu kalau Abi bacanya sih kita tuh dibagi 2 shift gitu, Bu. Yang angkatan 23 itu, Bu. Iya, Suruh ada kelas khusus alumni SMK sama D1 kan? masing-masing itu dibuat Rabu Kamis semua, Bu. Ada istilahnya kita disuruh milih mau ngikut yang Rabu apa yang Kamis. Oh gitu, Rabu Kamis ini ya. Ya, Bu. Tapi tetap tetap 2 shift kan? Hanya untuk yang kelas khusus aja. Iya, Bu. Ada Oke, 2 berarti kan shift. totalnya ada 3 shift gitu kan? Yang kelas khusus 23 ada 2 shift, yang reguler ada 1 shift gitu kan? Iya, Bu. Ya, Ya, Bu. oke. Silakan atur-atur saja. Saya nggak akan menentukan apa harus begini harus begitu untuk anggota atau praktikannya ya setiap harinya. Yang jelas setiap shift itu harus imbang ya. Dan nanti jangan sampai kalian tidak mengerjakan laporan ya. Itu saja. Artinya kalian walaupun nanti ada keperluan lain yang memaksa untuk tidak bisa ikut di shift awal gitu ya, ya harus ikut apa yang sudah dikerjakan pada saat itu gitu ya. Jangan sampai menzolimi kelompoknya ya. Karena kalau sampai kelompoknya tidak dibantu ya buat apa mencantumkan namanya kan gitu ya logikanya. Jadi juga bisa sama-sama paham terkait itu. Oke, yang lain ada lagi? Bu, Ibu saya bertanya. izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Mengenai jadwal praktikum untuk di bulan puasa ini apakah ada yang luring ya, Bu? Kita itu kan libur mulai tanggal udah dapat edaran belum sih kalian? Mulai tanggal 4, Bu. Sudah, Bu. Mulai tanggal 4, Bu. Tanggal 4 ya, 4 April kan. Iya, Bu. Nah, ini kan sedangkan sekarang tanggal 20. Tanggal 27 kita presentasi. Ya, berarti sepertinya sih setelah Lebaran aja praktikum luring. Oh, baik, Bu. Jadi selama puasa ini kita Daring full online ya, Bu ya? ya online. Tapi online-nya kalian tetap melakukan di tempat masing-masing ya pembuatan. Iya, Bu. Masnya kan ngerjain di rumah gitu loh, Iya, Bu. Buat simplisianya. betul. Baik, Bu. Ada yang lain? Ibu mau nanya bentar. Tadi kan berarti yang shift 1 itu anak khusus 23 ya, Bu. 1, 2, 3, 4 kelompoknya. Terus yang shift 2 berarti ngelanjut punya angkatan yang 22 ya, Bu. 5, 6, 7, 8. Berarti yang anak angkatan 23 yang shift 2 berarti yang 8, 9, 10 itu ya, Bu, kelompoknya ya. Bentar, coba saya share lagi ya. Tadi saya persepsinya itu
Oke, coba dilihat lagi di jadwalnya. Shift 1 itu yang pertama kali dapat hari Rabu itu apa? Kelas apa? Khusus 23. Khusus 2023 jam berapa? 13 ya? Iya, jam 13 sampai jam 15. Oke. Terus yang shift 2-nya itu khusus 2000 berapa? Shift 2-nya? Reguler, Bu. Oh, reguler ya. 22. Reguler 22 ini Rabu ya? Ya, Bu. Rabu 15.30 sampai 17.30. Terus yang ketiga baru kelas khusus lagi gitu kan? Iya nggak? Iya, Ibu. Jam berapa? Jamnya jam 1 sampai jam 3. Kamis kan ya? Iya, Kamis. Oke. Itu terus untuk simplisianya itu mau tetap sama apa berubah ya, Bu? Enggak, sama aja kayak gini. Samain aja ya, oke, nggak apa-apa. Nah, itu silakan ditentukan ya kelompoknya. Nanti sipennya siapa ini yang ini praktikum? Sherly ya? Sipennya kan ada 2 ya Bu ya. Satu dari Oh ya, gini aja, bagi job aja. Yang sipen waktu dosennya saya siapa, yang sipen dosennya Pak Arif siapa gitu. Biar dua-duanya bisa melaporkan tugasnya masing-masing. baik Bu. Silakan diatur aja nanti yang saya siapa, yang Pak Arif siapa gitu ya. Jadi nanti setelah saya selesai dilanjutkan sipen yang kedua gitu ya. Untuk kan kalian diminta buat BAP juga kan, ya, itu kan jadi biar bagi jobnya mudah itu sebelum dan sesudah. Berarti ini BAP-nya ikut sesuai dengan dosennya ya Bu ya, sipennya? Ya boleh terserah. Yang Mbak ini kan yang masuk pertama saya sampai 8 pertemuan. Nah, itu sipennya siapa? Satunya siapa? Sherly sama siapa? Tiles Bu. Ya, itu silakan diatur aja. Yang 8 pertemuan awal, Tiles sama Sherly. Nanti 8 yang terakhir itu berarti gantian. Baik Ibu. Baik, Bu. Ya Bu. Oke, ada lagi cukup ya, karena waktu sudah sore juga. Kita cukupkan untuk pertemuan kita. Silakan saja nanti kalau ada yang masih bingung, saya open. Tapi kalau bisa nanyanya di grup ya, biar jawaban satu untuk semua. Yang kedua itu biasanya biar saya nggak tenggelam WA-nya itu ya. Jadi biasanya tuh maaf kalau ada yang tidak terbalas atau apa itu biasanya saya tenggelam belum saya buka itu. Jadi kalau di grup kan ketara ya. Jadi jangan malu untuk bertanya di tempat ramai ya. Artinya siapa tahu pertanyaan kita itu justru memberikan pencerahan untuk yang lain. Tapi ya tetap ya pertimbangkan lagi pertanyaannya. Jangan sampai pertanyaan yang seharusnya sudah tidak perlu ditanyakan ya ditanyakan. Misalkan, Bu, kelas khusus yang D1 jadwalnya kapan ya? Ya sudah ada di jadwal. Nah, itu nggak perlu ditanyakan. Oke, mungkin cukup itu dari saya. Mohon kerjasamanya untuk dalam 1 semester ke depan. Saling ya. Kalian bisa mendapatkan secara maksimal, saya bisa menyampaikan secara maksimal juga dalam hal ini. Dan semoga kita diberikan kemudahan, kelancaran ya sampai nanti, sampai kalian selesai dan menunaikan semua tugas-tugas yang diberikan, laporan-laporan tanpa suatu halangan apapun ya. Oke, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya ingatkan yang belum ngumpul KRS ke DPA-nya masing-masing segera dikumpulkan ya, karena itu menjadi legalitas kalian dalam mengikuti perkuliahan di semester genap ya. Itu dari saya. Terima kasih. Selamat sore menjelang ini ngabuburit ya, menjelang maghrib. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Oke, sama-sama.